Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Gilang Pratama. Saya seorang mahasiswa dan juga entrepreneur. Jadi di sini saya akan sharing kepada kalian bagaimana sih cara memulai usaha, terutama memulai usaha di tengah pandemi seperti ini ya. Jadi saya tidak akan sharing tentang apa pencapaian saya karena saya juga sama seperti kalian semua masih belajar. Jadi di sini saya akan lebih menstimulan kalian untuk memberikan tips bagaimana cara memulai usaha dengan baik dan benar. Oke, langsung saja saya mulai. Bagaimana sih cara memulai usaha? Mungkin di antara kalian juga masih banyak yang ragu gitu ya. Gimana sih kalau saya memulai usaha terus nanti takut usahanya bangkrut, terus takut nanti nggak laku, belum lagi malu untuk memulai jualan gitu. Oke, hal yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha itu yang pertama adalah keberanian, karena usaha yang berhasil adalah usaha yang dijalankan. Jadi kalian juga harus punya keberanian untuk menjalankan sebuah usaha. Bagaimana caranya memulai usaha? Bagaimana caranya menggali ide-ide yang ada dalam sebuah usaha itu ya dilihat dari bagaimana cara kalian melihat potensi kalian. Gitu. Jadi misal seperti saya, contohnya saya ini jualan produk makanan kemasan, sambal dan juga produk untuk pembersih sepatu. Nah, di sini saya mulai melihat diri saya. Jadi saya mempunyai potensi di membuat sabun dan juga membuat sambal dalam kemasan, makanan kemasan. Nah, itu yang saya gali di situ. Jadi bagaimana cara memoles ini supaya terlihat bagus. Jadi saya memanfaatkan media sosial, saya memanfaatkan relasi, kemudian saya juga memperhatikan tampilan dari kemasan tersebut. Nah, kemudian saya coba untuk memasarkan ini. Jadi kita tidak boleh mempunyai rasa malu ya dalam memasarkan itu ya. Jadi dimulai dari teman-teman, dimulai dari relasi-relasi terdekat, keluarga, saudara, kita pasarkan itu gitu. Jadi harus ada kegigihan juga sih dalam memasarkan sebuah produk itu. Nah, tentunya juga kalian juga harus memperhatikan kualitas dari produk tersebut. Ya seperti yang saya bilang tadi, kalian harus bisa mengetahui apa yang ada, apa yang kalian miliki, potensi apa yang kalian miliki, dan tidak perlu malu. Misal kalian punya potensi untuk bikin pisang goreng atau hal-hal yang simpel-simpel saja. Jadi memulai usaha itu idenya nggak usah muluk-muluk gitu. Jadi memaksimalkan apa yang kalian punya, lalu mengemasnya dengan baik, kemudian gigih juga dalam memasarkannya terhadap konsumen seperti itu. Oke, jadi saya kasih contoh. Tadi saya bilang memulai dari hal yang sederhana, misalnya menjual gorengan. Nah, bisa saja gorengan ini kan memang sudah banyak di pasaran. Gimana caranya kalian berinovasi di produk tersebut? Jadi misalnya menjual gorengan, tapi gorengan dengan inovasi yang premium, misalnya gorengan dengan topping Nutella, atau gorengan dengan ada kejunya misalnya seperti itu. Nah, itu terus kalian kemas dengan baik. Nah, konsumen itu kan mempunyai kecenderungan bahwa sesuatu yang visualnya menarik itu pasti rasanya enak seperti itu. Nah, ketika kemasan itu menarik, dibuat semenarik mungkin, itu sudah satu poin untuk menarik perhatian konsumen untuk mau beli produk kalian.
seperti itu. Nah, kemudian kalian berinovasi lagi di konsistensi rasa. Jadi bikin pisang goreng tadi itu selain visualnya bagus, tapi rasanya juga enak. Nah, itu saya jamin ketika kalian sudah berhasil di dua hal yang mendasar itu tadi, pasti akan ada repeat order atau order ulang. Jadi orang itu membeli itu nggak cuma membeli hanya sekedar coba-coba, tapi ada kesan dari konsumen tersebut yang merasa, wah ini enak, tampilannya bagus dan aku harus beli lagi. Nah, di situ terjadilah repeat order. Nah, ketika kalian sudah mempunyai ide akan berjualan apa, misalnya mau jualan makanan, mau jualan pakaian, nah harus kalian persiapkan adalah cara kalian menghitung HPP namanya, harga pokok penjualan. Nah, jadi bahan bakunya ini berapa itu harus benar-benar dihitung sedetail mungkin. Jadi misalnya kalau mau buka usaha makanan itu ya mulai misalnya mau jual pisang goreng tadi ya yang saya sebutkan itu, ya kalian harus hitung harga tepung berapa, harga pisangnya berapa, itu dihitung, harga packagingnya berapa, itu harus dihitung sedetail mungkin. Nah, kemudian ketika itu sudah ketemu semuanya, kalian jumlah. Nah, itulah yang disebut dengan harga pokok penjualan. Nah, tinggal nanti kalian naikkan untuk mendapatkan laba, atau orang Jawa bilangnya bati ya. Nah, untuk mendapatkan bati tadi. Jadi ketika HPP-nya ini sudah dihitung, sudah ketemu, nah kalian akan enak ini nanti mau dijual berapa. Oh, jadi nanti aku punya keuntungan sekian. Nah, jadi biar enak juga, biar kalian juga tahu kalian tuh mendapatkan profit atau keuntungan itu berapa per penjualan itu tadi. Kadang juga kalian mungkin berpikir, ini nanti produkku mau dikasih nama apa ya? Mau dikasih merek apa ya? Mau dikasih brand apa ya? Nah, biasanya itu kan namanya itu kan macam-macam ya. Mungkin kalau misalnya orang jual pisang goreng itu ada yang namanya pisang Victory atau apa ya, pisang Raja atau pisang Sang Pisang misalnya seperti itu. Nah, kalian harus menggunakan nama itu yang mudah diingat. Nah, ketika nama brand, nama produk kalian itu mudah diingat, otomatis orang itu juga ketika menceritakan brand kalian itu ke orang, jadi ketika orang itu menceritakan brand kalian ke orang lain, itu akan mudah diingat dan akan mudah tersebar gitu. Jadi di sini juga brand kalian juga selain kalian ya nantinya akan memasarkan itu di sosial media, tapi ada di satu sisi ketika orang itu menyebut nama brand kalian dengan mudah, itu otomatis dari mulut ke mulut itu juga akan mudah tersebar gitu. Lalu saya akan masuk di bagaimana sih cara memasarkan produk. Nah, sekarang ini memang kita berada di masa-masa sulit ya, seperti pandemi sekarang ini memang membawa kita di kondisi yang sulit dan kita sangat terbatas dalam bertemu dengan seseorang. Tapi ada satu hal yang patut kita jadikan acuan untuk memulai bisnis ini, memulai wirausaha ini, yaitu dengan cara apa? Dengan cara teknologi, memanfaatkan teknologi. Di sisi lain kita berada di tengah pandemi, tapi di sisi lain kita berada di era di mana era ini adalah eranya teknologi. Lalu memulainya dari mana? Memulai dari hal yang paling sederhana. Tidak mungkin kalau kalian tidak punya sosial media. Nah, manfaatkan sosial media itu dengan baik. Mulai bisnis, mulai wirausaha, mulai menawarkan produk kalian melalui sosial media. Bagaimana caranya?
Seperti yang saya bilang tadi, dalam berwirausaha, dalam berbisnis itu tidak boleh ada rasa malu. Jadi kalian juga harus percaya diri. Jadi kalian juga harus tidak boleh minder gitu. Mulai dari hal yang terkecil, tawarkan satu-satu. Jadi kalian lakukan menggunakan metode yang tradisional. Jadi metode yang menawarkan satu persatu. Followers kalian, teman kalian di Facebook, itu kalian japri satu-satu, kalian tawarkan produk kalian. Nih loh, aku punya produk ini. Jelaskan juga spesifikasinya. Spesifikasinya seperti ini. Ini terbuat dari bahan-bahan ini, awetnya berapa lama, tersedia rasa apa saja. Nah, itu kalian jelaskan sedetail mungkin di situ. Nah, ketika nanti orderan sudah semakin banyak, kalian otomatis kan ingin menjangkau pasar yang lebih luas. Baru nanti kalian gunakan promo iklan yang berbayar seperti itu. Tapi saya rasa untuk memulai dari yang kecil dulu, promo berbayar ini tidak perlu sih. Jadi kalian mencoba cara yang tradisional saja dulu. Tawarkan satu persatu kepada teman atau relasi kalian. Nah, baik, jadi kurang lebih itu tadi adalah cara atau tips bagaimana memulai usaha dengan baik, bagaimana memulai usaha di tengah kondisi pandemi seperti ini. Intinya, selain apa yang sudah saya jelaskan tadi, intinya kalian juga harus tetap punya semangat, pantang menyerah, harus gigih, karena tidak ada keberhasilan yang bisa dicapai tanpa adanya perjuangan. Jadi selamat berjuang buat adik-adik. Semoga ilmu saya ini bisa diterapkan dengan baik, bisa menjadi motivasi buat kalian juga dalam memulai wirausaha. Seperti itu ya. Semangat!